Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Nah, masih dengan saya Putu Ayu Pratnya Puspita. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang peralatan di laboratorium kimia. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alat-alat di laboratorium farmasi. Hari ini kita akan bahas tentang alat-alat di laboratorium kimia. Nah, sebelum membahas tentang alat-alat di laboratorium kimia, kita akan memahami dulu definisi tentang laboratorium kimia. Nah, laboratorium kimia ini adalah suatu tempat pelatihan dan pembelajaran para siswa dengan pengarahan dan petunjuk dari para pembimbing tentang cara melakukan uji analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau uji analisis kimia kualitatif itu dilakukan misalnya ketika kita ingin menentukan kandungan suatu zat dalam suatu larutan. Sedangkan kalau uji analisis kuantitatif itu kita ingin menentukan kadar suatu zat dalam suatu larutan. Nah, itu bedanya. Nah, untuk di laboratorium kimia ada beberapa peralatan-peralatan yang dimana anak-anak harus paham dan tahu nama alat-alat di laboratorium kimia. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan fungsi dari alat-alat laboratorium kimia, dan kalian harus mampu menggunakan alat-alat sesuai dengan fungsinya, serta diharapkan anak-anak dapat merangkai alat-alat untuk melakukan percobaan. Nah, ini ada beberapa contoh alat-alat yang kita gunakan di laboratorium kimia. Yang pertama ada pipet ukur, kemudian ada pipet volume atau pipet gondok. Yang ketiga adalah pipet tetes. Yang keempat gelas kimia atau beker glass. Kemudian berikutnya adalah gelas ukur, ada labu Erlenmeyer, kemudian tabung reaksi, labu ukur, labu destilasi, kemudian batang pengaduk, kemudian ada kaca arloji, corong kaca, corong pisah, kemudian ada corong Bunsen, kemudian buret, kemudian pendingin Liebig, kemudian karet penghisap, desikator, lampu spiritus, spatula, rak tabung reaksi, penjepit, cawan porselen, klem dan statif, kemudian ring, pembakar Bunsen atau pemanas, kemudian kaki 3, kawat kasa, kertas saring, indikator universal, kawat mikrom, pipa kapiler, stirrer, kacamata pengaman, hot plate, dan yang terakhir adalah oven. Nah, dari alat-alat ini ada beberapa alat-alat yang juga kita gunakan di laboratorium farmasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, seperti pipet ukur, pipet volume, pipet tetes, beker, gelas ukur, Erlenmeyer. Itu kita gunakan di laboratorium farmasi juga. Nah, jadi alat-alat yang kita gunakan di laboratorium kimia ini sebagian besar adalah alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan uji. Seperti yang tadi di awal saya sudah sebutkan, biasanya kita akan melakukan uji kualitatif atau uji kuantitatif. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing alat berikut. Yang pertama, pipet ukur. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan juga tentang pipet ukur. Jadi pipet ukur ini fungsinya adalah untuk mengukur zat cair dengan volume tertentu dan kurang teliti jika dibandingkan nanti dengan pipet volume. Nah, pipet ukur ini terbuat dari gelas atau kaca ya, dengan bentuk tabung silinder panjang yang lurus, di mana untuk pipet ukur ini ada beberapa ukuran, yaitu ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili. Nah, jadi ada juga ukuran yang lain seperti ukuran 5 mili, itu juga ada untuk pipet ukur. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi kalau pipet ukur dia memanjang seperti ini, di mana di luarnya sepanjang tabung ini ada ukuran-ukurannya, satuannya berapa mili. Nah, untuk menggunakan pipet ukur ini kalian memerlukan bantuan yang namanya ball filler.
ball filler itu seperti labu penghisap, bola hisap, dimana nanti akan kita pasangkan pada ujung atas dari pipet ukur ini. Nanti kita akan gunakan untuk menghisap atau menyedot larutan sesuai dengan volume yang kita inginkan. Itu untuk pipet ukur. Kemudian berikutnya adalah pipet volume atau pipet gondok. Nah, untuk pipet volume ini terbuat dari gelas dengan bentuk tabung silinder panjang dan di bagian tengahnya itu mengembung. Jadi dia bentuknya hampir mirip dengan pipet ukur, tapi kalau pipet volume dia bentuknya ini ada gelembungnya di bagian tengahnya. Nah, pipet ini biasanya kita gunakan untuk mengambil larutan secara teliti dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Misalnya pada tabung ini dia kan ukurannya 5. Berarti ketika kita ingin mengambil cairan dengan volume 5 mili dengan ketelitian yang tinggi, kita bisa gunakan pipet volume dengan ukuran 5 mili. Hampir sama juga dengan pipet ukur, kita menggunakannya dengan bantuan ball filler, di mana ball filler itu akan kita pasangkan pada bagian atas dari pipet volume ini, kemudian kita mulai untuk menyedot larutan yang ingin kita ukur. Jadi dengan bantuan ball filler. Kemudian yang ketiga adalah pipet tetes. Nah, seperti pada laboratorium farmasi, pipet tetes ini berfungsi untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Jadi kalau kita ingin meneteskan suatu larutan atau suatu pelarut dalam volume yang kecil tanpa ukuran, jadi misalnya ukurannya dalam tetesan ya, misalnya 1 tetes atau 2 tetes, bisa kita gunakan pipet ukur ini, tapi volumenya tentunya tidak seteliti ketika kita menggunakan pipet volume atau pipet ukur. Nah, cara menggunakan pipet tetes adalah dengan kita memencet dulu bagian atas dari pipet tetes ini, kemudian baru kita celupkan pada larutan yang kita ambil. Setelah itu kita lepaskan, kemudian kita pindahkan ke suatu wadah yang ingin kita tampung cairan tersebut. Kemudian untuk melepaskannya bisa kita pencet kembali. Berikutnya adalah gelas kimia atau beker glass. Beker glass ini berfungsi untuk membuat larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi dan untuk mereaksikan suatu zat. Nah, di sini di gelas kimia atau gelas ukur atau beker glass, gelas kimia atau beker glass, di sini sudah ada ukuran-ukurannya. Jadi ada ukuran 50 mili, 100 mili, 250 mili, 500 mili, dan 1000 mili. Nah, gelas ukur ini gelas kimia ini apakah bisa digunakan untuk mengukur, Bu? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Gelas kimia ini atau beker gelas ini bisa kita gunakan untuk mengukur, tapi tentunya dengan ketelitian yang tidak tinggi. Jadi mungkin kalau kita ingin mengukur 100 mili, tidak akan pas 100 mili ketika kita mengukurnya dengan menggunakan gelas kimia atau beker gelas. Nah, berbeda dengan gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume zat cair, di mana pada saat praktikum dengan ketelitian tinggi, gelas ukur tidak boleh digunakan untuk mengukur volume larutan. Jadi kalau kita ingin mengukur suatu larutan dengan ketelitian yang sangat tinggi, kita gunakan yang namanya pipet volume. Tapi kalau misalnya kita ingin mengukur suatu volume larutan tidak dengan ketelitian yang tinggi, kita bisa gunakan gelas ukur ini. Nah, biasanya kalau kita praktikum farmasi dengan misalnya mengambil larutan, misalnya kita mengambil alkohol atau misalnya aquades dengan ketelitian yang tidak cukup tinggi, kita bisa gunakan gelas ukur. Tapi ketika kita melakukan percobaan kimia yang memang memerlukan volume yang teliti ketika kita mengambil suatu cairan, maka gelas ukur ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan pipet volume. Nah, kemudian kita tidak boleh menggunakan gelas ukur ini ketika kita ingin mengukur zat cair yang panas. Ukuran yang tersedia untuk gelas ukur ada 5 mili, 10 mili, 25, 50, 100 mili sampai seterusnya. Nah, itu untuk ukuran-ukurannya.
Kemudian berikutnya ada labu Erlenmeyer. Nah, ini ya labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini berfungsi untuk mereaksikan suatu zat atau wadah atau suatu zat atau untuk memanaskan zat dengan dan sebagai wadah titrat pada proses titrasi. Jadi kalau kita melakukan proses titrasi, labu Erlenmeyer ini bisa kita gunakan sebagai wadah. Di mana labu Erlenmeyer ini ketika kita ingin mereaksikan suatu zat atau melakukan proses titrasi, bisa kita caranya adalah dengan menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer-nya. Nah, untuk volumenya ada dari 50, 100 sampai seterusnya. Nah, ini ukuran yang 125 mili. Berikutnya adalah tabung reaksi. Mungkin anak-anak ketika SMP pernah melakukan suatu percobaan di laboratorium, mungkin sudah pernah melihat tabung reaksi ini. Nah, ini namanya tabung reaksi. Jadi fungsinya adalah untuk mereaksikan dua atau lebih zat atau untuk memanaskan zat dalam jumlah sedikit. Jadi kalau kita ingin mereaksikan suatu zat dan ingin kita melakukan pengamatan, bisa kita gunakan tabung reaksi ini. Nah, dia itu terbuat dari gelas kaca, dia berbentuk tabung. Nah, kita kalau ingin melakukan percobaan, misalnya kita bisa meletakkan tabung-tabung reaksi ini pada rak tabung reaksi seperti ini. Kemudian berikutnya adalah labu ukur. Nah, beda ya labu ukur dengan labu Erlenmeyer. Kalau labu ukur ini digunakan untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Terdiri dari labu yang dilengkapi dengan tutup, bisa dari kaca atau dari plastik. Jadi kalau kita ingin misalnya membuat suatu larutan, jadi kalau kita di kimia farmasi itu biasanya melakukan proses pengenceran suatu larutan, kita bisa menggunakan labu ukur ini untuk mendapatkan ketelitian yang tinggi ketika kalian melakukan proses pengenceran. Nah, untuk volumenya atau ukurannya ada dari 10 mili hingga ukuran 1 liter 1000 mili. Nah, ini bentuknya ya. Jadi di sini nih ada garis. Ini menunjukkan batas kalian ketika ingin menambahkan suatu pelarut hingga volume tertentu. Misalnya, kalau kalian ingin mengencerkan konsentrasi suatu zat misalnya kalian mengambil zat dengan konsentrasi 5% atau 5 molar. Kalian ingin turunkan konsentrasinya dengan menambahkan pelarut air misalnya. Kalian ambil larutan dengan konsentrasi 5 molar dalam suatu wadah tertentu, kalian masukkan ke dalam wadah ini, kemudian berikutnya kalian tambahkan pelarut yang digunakan untuk mengencerkan sampai tanda batas ini kalian tambahkan. Bukan sampai full ya, jadi sampai tanda batas ini. Tanda batas inilah menunjukkan bahwa volumenya sudah mencapai ukuran yang diinginkan, apakah 1000 mili atau 500 mili atau 250 mili. Nah, itu untuk labu ukur. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, berikutnya adalah labu destilasi. Nah, labu destilasi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Labu ini biasanya digunakan untuk melakukan percobaan destilasi. Jadi, pada bagian atas itu terdapat karet penutup dengan sebuah lubang sebagai tempat termometer. Jadi kalau bisa saya tunjukkan, proses destilasi itu kurang lebih seperti ini ya skemanya. Jadi proses destilasi itu sebenarnya adalah seperti proses penyulingan. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses penyulingan, anggap saja misalnya kalian melakukan proses penyulingan suatu minyak atsiri, misalnya minyak kayu putih. Jadi kalian akan membuat larutan di sini dan dipanaskan. Di sini ada proses pemanasan dan di sini ada termometer. Termometer ini bertujuan untuk mengukur suhu dari larutan yang kalian buat, sehingga zat aktif yang kalian inginkan tidak rusak oleh pemanasan dan suhunya terkontrol, terstabil. Nah, ketika kalian melakukan pemanasan, maka akan terbentuklah uap air dari zat yang ingin kalian pisahkan. Nanti setelah menguap, uapnya ini akan masuk ke ini kondensor. Kondensor ini di sini ada proses pengembunan.
Jadi uap itu akan diubah lagi menjadi bentuk cairan. Kemudian dia akan masuk ke dalam di sini penampungan, sehingga kalian akan dapat filtrat. Jadi air hasil penyulingan itu kalian akan dapatkan. Nah, itu proses destilasi. Jadi yang akan kalian dapatkan di sini adalah minyak atsiri atau hasil penyulingan yang dia akan terpisah dari bahan-bahan lain yang ada pada larutan ini. Jadi yang kita dapatkan hanya zat yang kita inginkan saja. Nah, itu adalah proses destilasi. Nah, ini namanya tabung destilasi. Sederhananya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kita di SMK kita tidak akan melakukan percobaan destilasi, tapi mungkin kalau kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya, nanti akan melakukan proses destilasi, melakukan praktikum untuk melakukan proses destilasi. Berikutnya adalah batang pengaduk. Seperti namanya, batang pengaduk ini kita gunakan untuk mengaduk zat ketika membuat larutan. Nah, jadi agar batang pengaduk ini tetap bersih pada saat dipergunakan, simpanlah dalam tabung reaksi dan diletakkan pada posisi vertikal. Nah, kalau kalian misalnya akan mengaduk suatu larutan, jadi bagian yang kalian celupkan ke dalam larutan tersebut adalah bagian yang ada pipihnya ini ya. Jadi ini yang kalian celupkan ketika kalian mengaduk suatu larutan. Kemudian berikutnya adalah kaca arloji. Nah, kaca arloji ini berfungsi sebagai penutup pada saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia. Selain itu juga kaca arloji ini kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia, dan biasanya kita gunakan untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Jadi kalau kalian ingin menimbang suatu bahan, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya untuk alat-alat farmasi, gelas arloji ini kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia yang biasanya bersifat oksidator seperti itu. Jadi kita bisa gunakan kaca arloji. Berikutnya corong kaca. Nah, corong kaca ini dia terdiri dari corong bertangkai panjang yang diperlukan untuk memisahkan residunya. Kalau yang corong bertangkai pendek yang digunakan untuk memisahkan filtratnya. Nah, corong ini kita gunakan untuk memasukkan atau memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya kita gunakan pula untuk proses penyaringan setelah kita berikan kertas saring pada bagian atasnya. Jadi kalau mau memisahkan suatu larutan dengan filtratnya, kita bisa letakkan kertas saring pada bagian sini ya. Kemudian ini tangkainya ini kita letakkan di Erlenmeyer mungkin, atau di beker glass juga boleh. Nanti cairannya akan kita masukkan ke sini. Nah, nanti akan diperolehlah cairan yang sudah terpisah dari residunya. Berikutnya adalah corong pisah. Nah, ini namanya corong pisah ya. Jadi corong pisah ini berfungsi untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena perbedaan massa jenis. Nah, corong pisah ini biasanya kita gunakan untuk proses ekstraksi, untuk mengekstrak zat dengan pelarut yang cocok. Jadi proses ekstraksi itu sendiri adalah proses untuk kita memperoleh sari-sari dari misalnya membuat ekstrak dari tanaman. Jadi kita ingin misalnya mengambil komponen flavonoidnya dari misalnya kunyit kita ingin mengambil zat aktifnya, kurkuminnya, atau mengambil flavonoidnya. Kita bisa memisahkan zat aktif yang kita inginkan dengan menggunakan corong pisah ini dengan menggunakan pelarut yang cocok. Nah, misalnya seperti gambar ini ya. Nah, ini adalah proses pemisahan. Jadi kita masukkan larutan yang sudah kita ingin kita ekstraksi atau ingin kita pisahkan, di mana dia harus memiliki bobot jenis yang berbeda. Jadi nanti akan terpisah seperti ini ya. Jadi di sini adalah larutan yang memiliki bobot jenis yang lebih kecil, yang ini dengan bobot jenis yang lebih besar yang akan ada di bawah. Nah, nanti ini akan kita putar kerannya ini. Jadi bisa kita putar, nanti ini akan keluar dia. Jadi nanti ketika sudah habis sampai sini kita bisa stop.
nanti kan turun cairannya kan, nanti kita bisa stop dia, sehingga kita akan mendapatkan dua cairan dengan dengan bobot jenis yang berbeda. Nah, di sini nanti kita akan peroleh sel aktif yang ingin kita inginkan atau ingin kita pisahkan. Seperti ini nanti mekanisme kerjanya. Nah, ini ada lagi corong Bunser. Jadi corong Bunser ini berfungsi untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Nah, bedanya dengan corong kaca, kalau corong kaca kita akan meletakkan kertas saring di atasnya, kemudian kita akan menunggu sampai cairannya menetes dan terpisah dengan residunya. Nah, tapi kalau corong Bunser ini bisa kita kombinasikan dengan menggunakan vakum. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini corong Bunser ya. Corong Bunser ini di atasnya. Nanti di dalamnya ini kita akan isikan kertas saring sehingga nanti lebih jernih cairan yang kita dapatkan. Di sini ada bantuan vakum. Jadi seperti pompa penyedot gitu. Jadi di sini ada pompa penyedot sehingga nanti cairannya itu akan menetes lebih cepat. Jadi kalau kita menggunakan corong kaca biasa kan kita hanya menunggu saja cairannya menetes. Tapi kalau menggunakan corong Bunser, kita bisa membantu cairannya ini menetes lebih cepat dengan bantuan tarikan dari vakum ini. Nah, ini bisa membantu mempercepat proses penyaringan. Jadi seperti ini ya cara penyaringannya. Kemudian berikutnya ada buret. Nah, buret ini biasanya kita gunakan untuk proses titrasi. Nah, tapi pada keadaan tertentu dapat pula kita gunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Nah, buret ini dia terbuat dari gelas kaca berbentuk tabung silinder dengan keran pada bagian bawah. Jadi kalau buret ini dia ada kerannya seperti ini ya untuk buka tutup keluarnya cairan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita mau melakukan proses titrasi, kita harus merangkai alatnya seperti ini. Nah, ini ada statif, kemudian ini buretnya. Nah, kita kita akan tempatkan dia di sini. Kita jepit di statifnya seperti ini. Dan kita akan memasukkan cairannya ke dalam tabungnya ini, tabung buretnya. Nanti di sini kita tempatkan larutan yang ingin kita tentukan konsentrasinya dengan metode titrasi. Nah, dengan metode titrasi nanti kita lihat perubahan warna dari larutan yang ingin kita uji dengan cara membuka kerannya ini. Nanti kerannya akan kita buka, kita teteskan sedikit demi sedikit pelarutnya ini hingga tepat larutan ini tepat berubah warna. Jadi dia akan nampak seperti warna-warna pink seperti itu, merah muda, tepat berubah warna. Berarti nanti disitulah kita hitung konsentrasi zat tersebut sesuai dengan jumlah pelarut yang kita teteskan. Nah, itu nanti silakan ada tugas nanti akan saya berikan di akhir tentang penggunaan alat-alat di laboratorium kimia. Berikutnya adalah pendingin Liebig. Nah, pendingin Liebig ini kita gunakan pada proses destilasi sebagai pendingin dan mereflaks. Alat ini terdiri dari dua keran yang berada di atas dan di bawah, di mana lubang bawah itu tempat air masuk dan lubang atas adalah tempat air keluar. Jadi pendingin Liebig ini kita kombinasikan dengan alat destilasi, tabung destilasi, di mana nanti di sini ada air keluar dan air masuk. Jadi yang kita masukkan di sini adalah air dingin ya, jadi air es agar terjadi proses pengembunan. Nah, disinilah yang namanya tabung Liebig. Dia dikombinasikan dengan labu destilasi, juga ada statifnya. Nanti kalian harus bisa untuk merangkai alat ini. Nah, ini yang saya sebut dengan ball filler. Ball filler ini kita gunakan untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol larutan. Nah, biasanya untuk larutan selain air sebaiknya kita gunakan karet penghisap ini disambungkan dengan pipet ukur. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pipet ukur itu kita masukkan di sini, di bawahnya ini ada lubang ya. Jadi kita masukkan di sini, kemudian kita bisa memencet bola ini untuk menyedot larutan. Sama seperti ketika kalian menggunakan pipet tetes, hanya saja nanti di sini ada
ini bolanya. Nanti ketika kalian sebelum mencoba untuk menggunakan, ini harus dikempeskan terlebih dahulu. Ini dikempeskan terlebih dahulu, kemudian nanti baru kalian sedot larutan yang ingin kalian ambil dengan memencet tombol S di sini ada tombol S-nya ya. Itu di sini S-nya. Kemudian nanti ketika untuk mengeluarkan ada tombol E-nya di sini. Nah, di situ untuk mengeluarkan. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah desikator. Nah, desikator ini kita gunakan untuk mengeringkan zat-zat kimia dalam laboratorium agar tidak mengandung uap air. Nah, untuk mendinginkan zat yang sudah dipanaskan juga. Nah, ini bisa juga kita pakai. Nah, jadi desikator ini ada dua jenis, ada yang biasa dan yang vakum. Kalau yang biasa seperti ini ya, kalau yang vakum seperti ini. Jadi ada dia terhubung dengan vakum sehingga proses pengeringannya menjadi lebih cepat. Berikutnya ada lampu spiritus. Jadi kalau lampu spiritus itu biasanya kita gunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan dengan bahan bakar spiritus. Jadi kalau ingin kita melakukan suatu proses pemanasan atau membakar suatu zat, kita isikan dulu dia dengan spiritus. Nah, setelah itu kita bakar bagian sininya. Kemudian berikutnya spatula. Nah, spatula ini kita gunakan untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan, misalnya dalam bentuk kristal. Nah, zat-zat yang bereaksi dengan logam itu kita gunakan spatula yang plastik. Sedangkan kalau yang tidak bereaksi dengan logam, kita bisa gunakan spatula yang logam. Nah, ini ya, kita bisa mengambil suatu bahan-bahan kimia dengan menggunakan alat-alat ini. Nah, berikutnya rak tabung reaksi. Nah, tadi seperti sudah kita jelaskan ya, ini untuk menempatkan tabung reaksi. Jadi biasanya tabung reaksi ini kita gunakan, rak tabung reaksi ini kita gunakan untuk menempatkan tabung reaksi seperti ini. Jadi biar aman nanti ketika kita melakukan suatu percobaan. Kemudian berikutnya penjepit. Nah, ini namanya penjepit ya. Kita biasanya gunakan penjepit ini untuk menjepit tabung reaksi atau menjepit cawan porselen saat melakukan pemanasan suatu zat. Nah, ini kita jepit, nanti kita bisa pencet bagian sininya ya. Kita pencet yang dia akan menjepit tabung reaksi atau cawan porselen. Nah, ini cawan porselen. Jadi cawan porselen ini biasanya untuk menimbang cairan yang mudah menguap, kemudian untuk menguapkan bahan atau untuk mengeringkan cairan. Kemudian tempat meleburkan atau mencampurkan lebih dari satu bahan. Nah, ini namanya cawan porselen. Nah, berikutnya klaim dan statif. Nah, tadi sudah saya banyak jelaskan tentang klaim dan statif ini digunakan biasanya untuk menjepit soklet pada proses ekstraksi, kemudian menjepit buret pada proses titrasi, kemudian untuk menjepit kondensor pada proses destilasi ya. Jadi dia membantu proses-proses itu. Kemudian ada ring. Nah, ring ini berfungsi untuk menjepit corong pisah dalam proses pemisahan dan untuk meletakkan corong pada proses penyaringan. Jadi seperti ini ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang corong pisah. Jadi kalau kalian mau melakukan proses pemisahan, nah kita perlu pakai ring ini. Jadi dia untuk menjepit corong pisahnya ini biar nggak jatuh. Kemudian juga untuk menjepit atau menyangga corong untuk melakukan proses pemisahan. Kemudian berikutnya ada pemanas atau pembakar bunsen. Nah, kita gunakan untuk memanaskan larutan dan bisa juga untuk sterilisasi dan suatu proses. Jadi ini ya. Jadi ini pembakar bunsen. Jadi kalau membakar bunsen ini hampir mirip dengan lampu spiritus. Kemudian berikutnya kaki 3. Nah, kaki 3 ini kita gunakan sebagai penyangga pembakar spiritus. Jadi kalau ingin kalian melakukan proses suatu pemanasan atau melakukan suatu reaksi kimia dengan perlu pemanasan, kalian bisa menggunakan kaki 3 ini ya. Di bawahnya kalian taruh lampu spiritus, kemudian kalian letakkan kasa seperti ini. Di atasnya baru kalian letakkan larutan atau zat yang ingin kalian panaskan. Nah, ini kawat kasanya. Jadi kawat kasa ini sebagai alas
untuk menahan labu atau beker waktu kalian melakukan pemanasan. Nah, ini dia kertas saring. Kertas saring ini kita gunakan untuk menyaring larutan. Nah, ini ada yang permukaannya kasar, ada juga yang halus. Nah, ini ada bentuknya ya. Ada yang bentuknya bulat seperti ini, sudah dipotong. Ada juga yang masih bentuknya lembaran seperti itu. Kemudian ada indikator universal. Ini rasanya kalau di SMP pasti sudah pernah kalian melakukan uji pH. Jadi indikator universal ini kita gunakan untuk melakukan uji pH atau identifikasi keasaman saat satu larutan. Nanti caranya, setelah indikator universal ini kita celupkan pada larutan yang ingin kita uji pH-nya, nanti kita akan cocokkan warnanya pada warna yang ada pada kotak ini. Jadi ini nanti sticknya ini kita celupkan dulu di suatu larutan yang ingin kita uji pH-nya. Setelah itu baru kalian akan cocokkan dia warnanya sesuai dengan warna yang ada pada kotak ini. Kalau misalnya warna ini sama dengan warna ini, misalnya deretan warna ini, oh berarti dia pH-nya 4, seperti itu. Kalau sekarang sudah ada pH meter, lebih gampang lagi, kalian nggak perlu pakai indikator universal, tinggal kalian celupkan pH meternya ke dalam larutan tersebut, nanti akan terlihat pH-nya berapa, jadi lebih akurat. Kemudian ada lagi kawat nikrom. Nah, kawat nikrom ini kita gunakan untuk uji nyala beberapa saat. Ini bentuknya ya, kawat nikrom. Nah, caranya seperti apa? Kawat nikrom ini kita gunakan di laboratorium untuk uji nyala api. Nah, caranya pertama kita gunakan bunsen. Bunsen itu pemanas ya, jadi bahan bakarnya spiritus. Itu kita gunakan untuk pembakaran. Nah, sebelum kita lakukan pengujian, kita bersihkan dulu kawatnya itu dengan HCl. Nah, HCl ini akan melarutkan kotoran-kotoran yang menempel pada kawat nikrom, sehingga kawatnya bersih saat melakukan uji. Nah, kemudian kita baru akan melakukan uji sampel. Nah, setelah kita peroleh kawat yang bersih, maka kita akan meneteskan sedikit HCl ke kawat nikrom dan menempelkan ujung kawat nikrom itu ke sampel yang ingin kita uji nyala. Nah, setelah itu baru kita uji nyala dengan menempatkan bagian sampel itu ke api bunsen. Nah, nanti akan timbul warna-warna yang khas ya, seperti ini. Kalau dia warnanya seperti ini, berarti ini zatnya itu adalah litium. Kalau warnanya seperti ini, dia berarti natrium. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya. Jadi setiap senyawa logam itu dia memiliki warna-warna yang khas, tergantung senyawanya apa. Kemudian berikutnya adalah pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini dia berbentuk tabung kecil. Nah, ini ya, tabungnya kecil-kecil sekali. Biasanya kita gunakan untuk mengalirkan gas ke tempat tertentu dan digunakan pula dalam penentuan titik lebur suatu zat. Kemudian berikutnya ada stirrer dan batang pengaduk. Batang stirrer. Nah, ini stirrernya ya, ini alatnya. Jadi nanti kita bisa setting kecepatan dari proses pengadukannya dan juga waktu pengadukannya. Nah, ini namanya stirrer, batang stirrer. Ini stirrer, ini batang stirrer. Nah, alat ini kita gunakan untuk pengadukan magnetik untuk mengaduk larutan. Jadi batang-batang magnet ini kita letakkan di dalam larutan, kemudian disambungkan dengan arus listrik secara otomatis. Batang magnetic stirrer ini akan berputar sehingga pengadukannya itu konstan. Jadi caranya nanti ini kita sambungkan dulu ke listrik ya. Jadi perlu listrik. Kemudian kita letakkan larutan di dalam beker gelas. Kemudian kita cemplungkan atau masukkan batang stirrer ini ke dalam larutan yang sudah kita buat. Kemudian kita setting di sini waktu lama pengadukan dan kecepatannya. Nah, nanti alatnya magnetic stirrer ini akan bergerak sesuai dengan kecepatan dan waktu yang diinginkan. Sehingga nanti larutan yang dihasilkan akan memiliki atau pengadukannya itu menjadi konstan, stabil pengadukannya. Seperti itu. Kemudian misalnya ada pertanyaan,
Bu, ini kok ada yang kecil, ada yang besar batang stirrernya. Nah, ini tergantung dari volume cairan, kemudian tergantung dari wadah yang juga ingin kalian gunakan. Berikutnya adalah kacamata pengaman. Nah, ini fungsinya untuk melindungi mata dari bahan yang menyebabkan iritasi dan melindungi dari percikan api, uap logam, serbuk debu, kabut, dan zat kimia yang meletup saat melakukan pemanasan. Jadi ingat, saat kalian melakukan proses mereaksikan, melarutkan, mencampur suatu zat, apalagi dengan menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya, kalian harus melengkapi diri kalian dengan APD. Salah satunya adalah dengan kacamata pengaman seperti ini. Nah, yang terakhir adalah hot plate. Hot plate ini kita gunakan untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan-larutan yang mudah terbakar. Nah, ini di hot plate ini kita bisa setting suhunya berapa, kemudian waktu pemanasannya berapa, sama seperti stirrer tadi yang bisa kita set kecepatannya. Tapi ada juga stirrer yang sudah dikombinasikan dengan hot plate. Jadi di satu hot plate ini sudah ada kecepatan pengadukan juga. Jadi dalam suatu tempat ini sudah ada settingan waktunya, pemanasannya, dan kecepatan pengadukannya sehingga lebih efisien. Oh iya, ternyata masih ada satu lagi, yaitu oven. Nah, ini oven ya, beda dengan oven kue. Jadi oven ini adalah oven laboratorium, di mana kita biasanya gunakan untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan, dan digunakan juga untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah. Misalnya kalau kalian ingin membuat suatu simplisia dari tanaman, misalnya apa, kunyit atau daun-daunan, misalnya daun sambiloto atau misalnya dari biji-bijian, kalian bisa keringkan dalam oven sehingga suhunya itu bisa kita set ingin suhu berapa, sehingga zat aktif dari tanaman tersebut tetap terjaga khasiatnya sehingga tidak rusak oleh pemanasan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi alat-alat di laboratorium kimia. Ada kurang lebih 36 alat yang saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, karena kita saat ini dalam masa dalam kondisi pandemi, jadi kita belum ada tatap muka untuk melakukan proses praktikum. Jadi saya harapkan anak-anak bisa aktif untuk membaca, menyimak materi yang saya berikan, sehingga kalian bisa memahami cara penggunaannya, kemudian fungsi dari masing-masing alat tersebut, sehingga nanti saat kita sudah mulai belajar tatap muka, anak-anak bisa mempraktikkan alat-alat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk hari ini bukan hanya materi saja, jadi saya ingin anak-anak latihan untuk menuliskan secara skematis ya. Jadi kalian buat secara terstruktur cara menggunakan alat-alat berikut. Yang pertama itu labu destilasi, kemudian corong pisah, kemudian corong buncer, dan pendingin Liebig. Silakan kalian tuliskan di buku latihan, kemudian kalian foto, nanti kalian kirimkan lewat Google Classroom-nya. Jadi bikin secara skematis. Maksudnya skematis, misalnya labu destilasi. Caranya yang pertama, 1, dirakit dulu dengan menggunakan apa saja. Kemudian 2, dinyalakan atau dihubungkan dengan menggunakan arus listrik. Kemudian jadi terstruktur seperti itu ya. Jadi bukan dalam bentuk bercerita lalu kemudian gitu. Jadi dibuat secara skematis. Kemudian begitu juga untuk alat-alat yang lain. Silakan kalian pelajari, kalian simak lagi fungsi dan cara penggunaannya. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan melaksanakan ulangan harian. Nanti ulangan hariannya mungkin saya akan gunakan quizzes. Jadi nanti tunggu info berikutnya ya. Oke, sampai di sini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Selamat pagi.